Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnurani Fajri dengan NIM 22060155 dan rekan saya Rega Kartika dengan NIM 22060334. dari kelas B2 PGSD non-reguler. Di sini kita akan menjelaskan dan memberikan opini mengenai konsep dan lingkup dasar psikologis pendidikan, mengenai mata kuliah psikologi pendidikan dan kurikulum pembelajaran yang diampu oleh Bapak Wahyu Setiawan MTD untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Nah, di dalam konsep dan lingkup dasar psikologis dalam pendidikan ini mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana individu belajar dan bagaimana proses pembelajaran dapat dioptimalkan dalam konteks pendidikan. Baik, untuk lingkup dasar psikologi pendidikan tersebut ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, yang dimulai dari proses belajar dan pembelajaran sampai penilaian dan evaluasi. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh saya. Untuk yang pertama yaitu proses belajar dan pembelajaran, terbagi ke dalam dua poin. Yang pertama ada pemahaman tentang belajar. Psikologi pendidikan mengeksplorasi bagaimana peserta didik memproses informasi, memahami konsep, dan mengembangkan keterampilan. Hal ini mencangkup mempelajari bagaimana ingatan bekerja, bagaimana informasi diserap, diproses, dan disimpan. Yang kedua ada strategi pembelajaran, yaitu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang efektif seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Untuk poin kedua yaitu ada perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan kognitif, seperti mempelajari tahapan perkembangan kognitif peserta didik seperti yang dijelaskan dalam teori Jean Piaget yang membantu pendidik memahami bagaimana cara berpikir dan memahami siswa berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Untuk yang kedua yaitu ada perkembangan sosial dan emosional yang mengkaji bagaimana interaksi sosial dan perkembangan emosional mempengaruhi proses belajar. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada perkembangan moral, memahami perkembangan moral dan etika peserta didik seperti yang dibahas dalam teori Lawrence dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku dan keputusan siswa. Untuk yang ketiga yaitu proses dan regulasi diri, terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, motivasi dalam pembelajaran, yaitu mengeksplorasi berbagai jenis motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik dan bagaimana mempengaruhi keterlibatan dan pencapaian belajar siswa. Untuk poin kedua yaitu regulasi diri, yang mempelajari bagaimana siswa dapat mengatur sendiri proses belajarnya, termasuk pengaturan tujuan, pemantauan kemajuan, dan refleksi terhadap hasil belajar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang keempat, ada gaya dan perbedaan belajar. Di sini, gaya belajar dapat diidentifikasi berbagai gaya belajar seperti visual, auditory, dan kinestetik, serta bagaimana pendidik dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Nah, di sini juga terdapat perbedaan individu. Perbedaan individu ini memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Ini mencakup studi tentang kecerdasan majemuk atau dapat disebut dengan Howard Gardner, dan bakat khusus yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Baik, yang kelima ada teori dan prinsip belajar. Nah, teori belajar adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan serta keterampilan. Nah, di sini juga terdapat prinsip belajar. Nah, prinsip belajar ini dapat diartikan dengan pedoman atau aturan dasar yang menjelaskan bagaimana proses pembelajaran terjadi dan bagaimana pengetahuan atau keterampilan baru dapat diperoleh secara efektif.
Baik, yang keenam ada penilaian dan evaluasi. Nah, di sini penilaian formatif dan sumatif mempelajari metode penilaian yang digunakan untuk mengukur dan memantau kemajuan belajar siswa dan dapat memberikan umpan balik dan menilai pencapaian pembelajaran siswa. Sedangkan penggunaan penilaian dalam pembelajaran, nah, bagaimana hasil penilaian dapat digunakan untuk menginformasikan dan meningkatkan praktik pengajaran. Demikian penjelasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.